kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Mahfud MD membantah isu bocornya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu. Mahfud mengimbau kepada pemerintah untuk tidak perlu khawatir dengan sistem yang akan ditetapkan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Mahfud MD membantah beredarnya bocoran isu terkait putusan MK tentang sistem pemilu. Menko Polhukam memastikan telah berkomunikasi langsung dengan MK terkait kabar putusan sistem pemilu. Mahfud mengatakan, MK belum mengambil putusan atas gugatan terhadap sistem pemilu. Menurut Mahfud, kabar mengenai MK telah mengabulkan sistem pemilu tertutup hanya sebatas analisis semata. Mahfud mengatakan sidang putusan baru akan dilaksanakan besok lusa, sehingga belum ada putusan resmi yang disampaikan oleh MK. Menko Polhukam meminta semua pihak untuk menunggu putusan resmi MK. Dirinya juga meminta para penyelenggara termasuk TNI Polri dan masyarakat untuk tidak risau. Jadi belum ada keputusan yang resmi. Sudah diputus sekian 6/3 atau 5/4 dan sebagainya, itu belum ada. Nah, oleh sebab itu kita harus menunggu, dan bagi kita sebagai penyelenggara tidak perlu risau dengan sistem apapun. Itu nanti yang risau kira-kira ya antar partai politik, antar calon. Nah, itu tugas kita untuk mengamankannya dan mengarahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Keputusan tersebut dinilai akan lebih efektif dalam memberantas korupsi. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 5 tahun. Panjangan ini disahkan oleh MK dalam sidang perkara nomor 112/PUU 20/2022 pada Kamis 25 Mei 2023. Terkait polemik yang beredar di masyarakat mengenai hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding, sehingga pemerintah menerima keputusan itu. Tentu kita dari pemerintah tidak bisa mengintervensi. Sebab keputusan MK itu kan final and binding. Ya, silakan saja kalau ada misalnya yang memprotes, ya tentu itu tidak mungkin, ya pemerintah tidak bisa mengintervensi ya. Beralih ke informasi olahraga pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaparkan cetak biru pengembangan sepak bola nasional pada Kongres Biasa PSSI 2023. Salah satunya menyoal transformasi dan komersialisasi dalam membangun sepak bola tanah air. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi membuka Kongres Biasa 2023 di Hotel Intercontinental, Jakarta pada Minggu 28 Mei 2023. Kongres yang dibuka oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan 3 poin utama terkait cetak biru sepak bola nasional. 3 poin tersebut yakni komersialisasi sepak bola, target jangka pendek dan menengah timnas. Dari sisi komersialisasi, Erick menekankan pembentukan institusi yang bertugas mengkomersilkan aset-aset PSSI untuk kepentingan timnas. Dirinya mencontohkan Asosiasi Sepak Bola Jepang yang mampu mengelola asetnya dengan baik. Institusi tersebut nantinya diharapkan bisa mendorong pemasukan yang lebih besar bagi PSSI sehingga pembinaan dapat merata hingga ke daerah. Tidak hanya pembinaan, institusi tersebut juga akan membantu individu sepak bola dan pahlawan sepak bola tanah air yang turut membesarkan dan memajukan sepak bola di Indonesia. Sementara itu, untuk target jangka pendek dan menengah, timnas akan dihadapkan dengan berbagai agenda penting seperti FIFA Matchday, Asian Games 2023, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 di tahun 2024. Membentuk sebuah yayasan, di mana yayasan ini untuk membantu ya, individu ya, pahlawan sepak bola seperti Kurnia Mega ataupun yang lain. Dan ini yang kita harapkan juga menjadi sebuah terobosan ke depan dari kami, bahwa kami peduli oleh pahlawan-pahlawan yang sudah berkorban.
Juru bicara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Pusat Ahmad Fauzin menyebut sebanyak 33.171 jemaah haji Indonesia tiba di Madinah hari ini. Jemaah haji diimbau untuk tetap menjaga kesehatan mengingat cuaca di Madinah mencapai 39 sampai dengan 40 derajat Celcius. Operasional jemaah haji Indonesia memasuki hari ke-7. Hingga hari ini, Senin 29 Mei 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Pusat, Ahmad Fauzin menyebutkan, total jemaah haji yang sudah berangkat ke Arab Saudi berjumlah 33.171 orang atau setara 87 kelompok terbang. Sementara jemaah yang sudah tiba di kota Madinah berjumlah 30.542 orang atau setara 80 kelompok terbang. Secara bertahap, setiap harinya jemaah masuk asrama haji untuk diberangkatkan ke Madinah. Dan berikut rincian jemaah yang masuk hari ini dari setiap embarkasi. Berikut rincian jemaah yang masuk asrama haji hari ini dari setiap embarkasi. Embarkasi Aceh BTJ 388 jemaah atau satu kelompok terbang. Embarkasi Medan KNO 355 jemaah atau satu kelompok terbang. Embarkasi Batam BTH 369 jemaah atau satu kelompok terbang. Embarkasi Palembang atau PLM 355 orang atau satu kelompok terbang. Embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG 776 jemaah atau dua kelompok terbang. Embarkasi Jakarta Bekasi JKS 870 jemaah atau dua kelompok terbang. Embarkasi Solo SOC 1.429 jemaah atau 4 kelompok terbang. Embarkasi Surabaya SUB 1.335 jemaah atau 3 kelompok terbang. Embarkasi Kertajati sebanyak 369 jemaah atau 1 kelompok terbang. Dan embarkasi Makassar UPG sebanyak 776 jemaah atau 5 kelompok terbang. Pemerintah mengimbau kepada jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar. Serta khusus para jemaah haji lansia, diimbau tidak memaksakan diri menjalani ibadah selama haji di Arab Saudi. Hal tersebut lantaran mempertimbangkan kondisi terik di Madinah mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius. Dan bagi jemaah lansia diimbau untuk tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jika kondisi fisiknya tidak memungkinkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jemaah juga bisa menunaikan sholat di hotel untuk menghindari kelelahan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog LRT Jabodebek Solusi Macet Jakarta. Sesaat lagi.